Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita bakalan mencoba untuk menambahkan library Arduino ke dalam Proteus dan mencoba mengupload program ke Arduino pada simulasi di Proteusnya. Nah, alasannya kenapa kita pakai Proteus karena pada dasarnya kalau untuk Proteus untuk library Arduino-nya itu lebih lengkap dan sensornya pun lebih lengkap daripada Tinkercad. Nah, jadi kayak Arduino Pro Micro, Arduino Nano, dan sebagainya itu lebih lengkap di Proteus. Jadi, untuk explore-nya teman-teman lebih banyak lagi dengan Proteus ini. Nah, lalu untuk video kali ini ada beberapa outline yang bakalan kita cobakan pada video ini. Pertama itu kita bakalan mencoba menambahkan library Arduino ke Proteus. Nah, untuk library-nya teman-teman bisa download di https://bit.ly/library Proteus Arduino. Jadi teman-teman bisa download di sini. Nanti filenya bakal berbentuk RAR dan nanti bakal kita ekstrak dan kita copy ke library si Proteusnya. Lalu kita bakal mencoba mengupload program ke Arduino simulasi. Nah, untuk mengupload program ini nantinya kita bakalan membutuhkan IDE Arduino. Jadi selain menggunakan Proteus, teman-teman juga bisa download IDE Arduino yang dimana untuk waktu atau jangka panjangnya IDE Arduino ini teman-teman bisa menggunakan juga untuk melakukan pemrograman terhadap ESP8266. Jadi selama teman-teman masih di ISA atau di program ISA, secara jangka panjang teman-teman pasti bakalan selalu bertemu dengan IDE Arduino. Lalu kita nanti bakal mencobakan kode program sederhana pada Proteusnya yang nanti bakalan kita compile menggunakan IDE si Arduino-nya. Oke, langsung saja kita cobakan menambahkan library-nya pada Arduino ke Proteusnya. Nah, sekarang saya sudah mendownload library Proteusnya, yang dimana library-nya ini dalam bentuk RAR. Nah, teman-teman silakan diekstrak saja filenya di sini. Saya bakal pilih ekstrak here saja. Nah, lalu kita buka foldernya. Lalu di sini nantinya bakalan terdapat 4 buah library di sini. Boleh di-cut atau boleh di-copy. Saya prefer copy saja. Lalu sekarang kita kopikan di folder si Proteusnya. Kita bisa ke C. Kalau teman-teman menggunakan Windows yang 32 bit, filenya itu bakalan berada di program file. Tapi karena saya menggunakan 64 bit, jadi program Proteusnya itu, file Proteusnya itu ada di program file x86 ini. Kita buka foldernya, lalu kita pilih Lab Center Electronics di sini. Nah, lalu ada foldernya si Proteus 8 profesional. Lalu ada beberapa Proteus juga, folder library-nya ada di luar sini. Jadi misalkan teman-teman kalau melihat folder library, silakan di copy, di paste saja file tadi di folder library tersebut. Tapi in case kasusnya di laptop saya folder library-nya itu ada di file data atau di folder data. Nah, di sini ada folder library di sini. Kita paste di sini file yang kita copy tadi. Nah, karena tadi saya sudah mengcopy si filenya, di sini saya copy and replace saja. Lalu continue. Nah, jadi file tadi bakalan tercopy dan kita paste di folder library-nya si Proteus. Nah, kalau sudah, sekarang kita buka si Proteusnya. Buka Proteusnya. Nah, lalu di sini saya bakalan bikin project baru. Project.
Nama projectnya latihan 1 underscore Arduino. Lalu next. Lalu kita pilih default saja. Lalu next. Lalu next. Lalu next. Lalu finish. Nah, oke. Untuk melihat library yang kita copy tadi sudah ditambahkan apa belum? Sekarang kita pergi ke komponen. Di sini ada komponen untuk Pi. Lalu kita searching Arduino di sini. Nah, jadi di sini sudah ditambahkannya beberapa microcontroller Arduino. Ada Arduino Mega di sini, teman-teman bisa gunakan. Lalu di sini Arduino Mega dengan versi yang berbeda. Lalu ini Arduino Mega juga dengan versi yang berbeda. Lalu ada Arduino Mini di sini, Mini. Lalu ada Arduino Nano di sini. Lalu Arduino Pro Mini, Arduino Uno, Uno sama R3. Nah, Uno biasa sama ada Uno R3. Nah, seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman sudah punya board Arduino di Proteusnya, berarti library teman-teman yang dikopikan tadi sudah berhasil. Nah, sekarang kita bakal mencobakan melakukan sedikit program sederhana terlebih dahulu untuk memastikan apakah si board Arduino-nya ini sudah berjalan dengan semestinya. Sekarang kita tambahkan saja komponennya. Saya pilih Arduino Uno saja terlebih dahulu, lalu OK. Sekarang kita tambahkan si Arduino-nya ke area kerja kita. Nah, lalu di sini saya bakalan butuh terlebih dahulu serial monitor, yang dimana serial monitor itu berfungsi untuk sebagai output dari si codingan kita nantinya. Bisa digunakan untuk melihat data sensor ataupun data logic yang bakalan kita buat di program Arduino-nya, seperti itu. Nah, caranya di sini ada bagian instrumen di sini. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada instrumen, di sini operator. Nah, di sini ada instrumen paling bawah. Lalu di sini ada virtual terminal. Jadi teman-teman bisa pilih virtual terminal ini, lalu dimasukkan ke area kerja. Nah, yang dimana antara si virtual terminal ini dengan Arduino ini bakalan berkomunikasi menggunakan komunikasi serial. Nah, pada dasarnya kan Arduino dengan si PC kita atau laptop kita itu dia menggunakan komunikasi serial juga. Kan dia terhubung dengan USB kita, dan itu adalah salah satu contoh komunikasi serial juga menggunakan TX sama RX, yang dimana RX itu sebagai receiver, TX itu sebagai transmitter, yang dimana transmitter itu dia bakalan memancarkan data atau mengirimkan data, lalu RX ini yang nantinya bakalan menerima datanya dan menampilkan di serial monitornya. Nah, lalu di Arduino ini cara memasang komunikasi serial RX TX ini harus berpasangan. Maksudnya berpasangan di sini, di sini di RX di RX ini, RX-nya Arduino harus terhubung dengan TX-nya si serial monitor atau virtual terminal. Lalu si TX yang ada di Arduino harus terkoneksi dengan RX-nya si serial monitor. Jadi dia itu saling berpasangan. Jadi terbalik, RX ini terkoneksi dengan TX-nya Arduino, TXD. Lalu TXD-nya serial monitor ini bakalan terkomunikasi atau terhubung dengan RXD-nya si Arduino. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka IDE Arduino-nya di sini. Nah, di sini saya bakal buka IDE Arduino-nya. Nah, di sini saya bakal bikin sebuah program sederhana,
Yang dimana di sini saya bakalan menginisialisasikan serial begin-nya atau baud rate dari si komunikasinya. Lalu saya bakal mencoba dulu untuk memastikan apa programnya sudah berjalan atau belum menggunakan serial println. Hello world. Jadi ini untuk memastikan apakah program kita sudah bisa berjalan di simulasi Proteusnya. Kalau saya bikin delay 100 milisecond, 500 saja. 500 milisecond. Nah, oke, jadi di sini ini adalah salah satu program sederhana kita yang dimana kalau misalkan teman-teman menggunakan board realnya atau board aslinya, untuk serial monitor itu akan berada di sini. Jadi bakalan dibuka di sini nantinya. Kalau teman-teman menggunakan board secara real seperti itu. Nah, lalu kita bakal men-setting dulu agar si kode ini dapat di-compile. Caranya itu ada di File, Preferences, lalu jangan lupa di checklist compilation ini. Jadi pada saat dia dia melakukan compile terhadap codingan yang kita bikin ini, si IDE Arduino itu bakalan membuat sebuah file hex. File hexa yang dimana file hexa itu nantinya bakal kita upload dan kita masukkan ke board Arduino di Proteusnya. Nah, seperti itu. Lalu kita oke kan di sini, kita klik oke. Sekarang kita compile, lalu kita save terlebih dahulu. Misalkan latihan underscore code 1. Saya bikin filenya namanya latihan underscore code underscore 1. Lalu kita save. Nah. Oke, kita tunggu sampai compilingnya selesai, dan compilingnya sudah selesai. Nah, untuk melihat file hex yang telah dikompil si IDE Arduino ini, di sini bakalan ada info kalau filenya itu ada di si user my app data lokal, terus ada temp Arduino build latihan kode 1 ino.f. Nah, berarti si foldernya itu si filenya itu bakal berada di sini. Nah, ini juga ada hex-nya bakalan berada di sini. Nah, cara gampangnya buka folder ini, teman-teman bisa ke File, Preferences, lalu klik saja nih. Di sini ada link untuk menuju ke ke folder itu. Kita klik. Lalu kita back ke lokal di sini. Kita back lokal, kita pilih temp. Lalu kita cari foldernya tadi. Foldernya itu namanya Arduino build 953946. Kita klik. Nah, jadi di sini ada beberapa file yang bakalan kita butuhkan untuk mengupload program ke Proteusnya. Jadi teman-teman bisa melakukan copy saja 3 file ini, latihan ino ep, elf, hex. Kita copy, kita taruh di dokumen yang dimana teman-teman bisa menaruh file ini pada directory yang gampang teman-teman temui. Nah, bisa kita paste di sini, latihan kode 1, kita paste di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita balik ke Proteusnya. Teman-teman silakan diklik 2 kali Proteusnya ini. Lalu di sini ada program file. Teman-teman bisa membrowse si program file itu dan menuju ke directory yang kita copy tadi, si file hex-nya. Lalu, nah, tadi ada di My Document, Arduino, dan latihan code 1. Nah, lalu di sini ada 2 file tipe yang diperbolehkan teman-teman gunakan. Ada elf dan ada hex. Nah, antara kedua ini teman-teman bebas mau menggunakan yang mana, tapi saya lebih prepare menggunakan elf di sini. Lalu kita open, lalu kita oke-kan. Kalau sudah, kita jalankan simulasinya. Nah,
Oke, jadi simulasinya ini sudah berjalan. Jadi ini adalah bentuk simulasi dan kodenya itu sudah diupload di board Arduino-nya dan ditampilkan ke virtual terminal atau serial monitor. Nah, lalu untuk settingannya yang harus teman-teman perhatikan, tadi di codingannya kita melakukan inisialisasi terhadap serial begin. Nah, serial begin-nya ini ada 9600, teman-teman harus samakan di serial monitornya atau virtual terminalnya di sini. Ini ada settingannya 9600 secara defaultnya. Misalkan teman-teman mau menggunakan 57600, tidak masalah juga. Di sini saya menggunakan 9600 di sini. Lalu kita okekan. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, misalkan teman-teman udah meng-close terminalnya, pada saat dijalankan kembali itu terminalnya tidak bakalan keluar lagi atau tidak akan muncul lagi. Nah, caranya di sini ada di debug, lalu teman-teman bisa pilih virtual terminal. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan mencobakan salah satu kode program sederhana lagi. Kita bakal mencoba bermain dengan LED sekarang. Kita bisa menambahkan LED di sini. Kita search LED. Di sini saya mau pakai LED green di sini. Lalu kita masukkan ke area kerja kita. Oke, kita stop dulu. Masukkan ke area kerja. Nah, lalu jangan lupa menambahkan ground untuk LED-nya. Bisa menambahkan ground untuk kutub negatif dari LED-nya. Lalu di sini saya bakalan menggunakan pin Nah, di sini saya bakal menggunakan pin 9 untuk pin digital si LED-nya. Bakal mencoba pin 9. Yang dimana kita bakal mencoba membuat blink si LED-nya. Kita bisa menggunakan kode sampel yang ada pada si IDE Arduino ini. Ini ada basic, ada blink. Lalu jangan lupa kita ganti pin yang kita gunakan. Kita tadi menggunakan pin 9. Di sini bisa kita gunakan 9. Di sini 9. Di sini 9. Lalu delaynya saya pengen nambahin 500. 500. Nah, sekarang kita coba compile. Oke. File compile-nya ada di folder tadi. Kita balik ke folder tadi lagi. Jadi ini tinggal di back saja. Oke, Arduino build yang paling atas. Oke, ini ada Blink, Ino, dan lain-lain. Kita kopikan lagi. Di sini. Lalu saya kopikan di dokumen. Saya bikin folder baru, latihan _2. Saya paste. Oke, kita coba upload di Arduino Uno-nya. Di sini kita pilih lagi hex yang telah kita copy tadi. Kita menggunakan elf di sini, open. Oke, kita coba start simulasinya. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Jadi LED-nya melakukan blink atau berkedip pada si Arduino-nya, dan jaraknya antara satu dengan lain itu sudah kita atur yaitu 500 milisecond di sini. Seperti itu. Atau kita pengen bikin impulse atau kita bisa bikin impact, misalkan
Oke, kita coba modifikasi sedikit si kode program ini. Akan saya mau buat if hapus di sini. Oke. Di loopnya saya pengen if digital height serial println let on else serial.begin let off. Nah, di sini saya bikin delay-nya lama, digital write 9 height, terus saya bikin delay-nya 1 detik 1000 milisecond, lalu digital write 9 allow delay 1000 milisecond. Nah, oke, jadi harapannya kode program ini ketika si LED-nya menyala, di serial monitor ini bakalan menampilkan kata-kata LED on. Sedangkan kalau misalkan si LED-nya mati, si serial monitor bakal menampilkan kata-kata LED off. Nah, seperti itu. Kita compile di sini. Oke, di sini kita coba compile lagi. Oke, kita tidak bisa menggunakan. Oke, atau kita coba menggunakan digital write. Kita coba menggunakan digital read 9 sama dengan height. Oke, kita compile lagi. Oke, dan compile, sekarang kita ke folder compile-nya di 612672. Kita back lagi, kita back di folder ini, kita copy lagi filenya, masukin dokumen Arduino, saya bikin folder baru, latihan 3, paste di sini. Nah, sekarang kita coba upload di Proteus-nya. Kita stop dulu. Lalu di sini kita menggunakan latihan 3. Kita pilih yang elf, lalu open. Oke, kita coba jalankan apa yang akan terjadi. Oke, kita lihat serial monitornya di debug virtual terminal.
Oke, tidak ada impact apa-apa. Oke, kita lihat lagi codingan tadi. Kita read dulu example di sini. Button state. Oke. Oh iya, pin 9-nya itu adalah output, dia nggak bisa jadi output. Oke, kalau tidak bisa berarti kita harus menambahkan sebuah push button, bisa menambahkan push button untuk impact atau perpaduan antara si input dengan si outputnya. Oke, ini kita tambahkan komponen. Di sini kita tambahkan sebuah button. Cari button. Nah, ini ada button. Kita taruh buttonnya di sini. Oke, buttonnya saya taruh di pin 8. Pin 8. Lalu jangan lupa ditambahkan ke ground. Teman-teman bisa mengambil ground si LED-nya. Nah, sekarang kita program untuk si push button-nya. Berarti kita setting pin 9, pin mode 8, dia adalah input pull up. Lalu misalkan kalau targetnya si 8 itu high, let on, lalu digital right si LED-nya berarti di 9 sebagai output dia bakal menjadi high. Dan sebaliknya digital right. Nah, sebaliknya jika dia jadi low, si digital rate-nya ini menjadi low, berarti si digital right si 9 ini bakal menjadi low juga. Berarti dia bakalan mati. Nah, kita coba compile lagi. Oke, kita kembali ke folder compile si codingannya. Oke. Nah, ini dia, kita copy lagi. Dokumen Arduino latihan 3. Nah, saya paste saja di sini, saya copy and replace. Oke, kalau sudah kita coba upload kode programnya. Oke, open. Oke, lalu kita coba jalankan. Oke, kita coba buka serial monitornya. Bug virtual terminal. Kita coba klik. Kita lihat. Oh, kita lupa untuk setting si serial begin-nya. Oke, begin-nya tadi kelupaan. Makanya dia tidak mengeluarkan impact apa-apa. Berarti kalau kita gunakan ini seharusnya bisa dong. 9 jadi high. Oke, kita coba lagi codingan di awal kita. Hmm. 6.600. Sorry.
1000 milisecond 1 detik. Lalu ini kita coba, kita cut saja, taruh di sini, delay 1000. Oke, kita compile lagi. Oke, sekarang kita buka lagi folder compile si kodenya. Kita copy. Arduino, lalu latihan 3. Saya copy and replace. Oke, kita coba upload lagi. Di sini open. Oke, kita coba start. Oke, kita lihat serial monitornya. Oke, berarti emang tidak bisa. Berarti mau nggak mau kita harus pakai push button tadi. Oke lah, kita pakai push button di sini. Berarti kita tambahin push button tadi. Output, mau nggak mau kita cut di sini, kita paste di bagian else. Lalu kita ini yang high kita paste di bagian high. Lalu delaynya hapus, lalu jangan lupa pin mode-nya kita ubah menjadi 8. Kita coba dia jadi input dulu, nggak usah pakai input pull up. Oke, kita compile. Oke, kita kembali ke folder tadi, folder compile kode programnya. Kita kopikan lagi, dokumen, kita paste di sini, do this for next, copy and replace. Sudah, kita upload lagi. Stop dulu. Kita open. Oke, kita jalankan. Oke, kita coba lihat serial monitornya. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil melakukan kolaborasi antara input dan output dari kode programnya. Nah, kalau kita tekan, kita lihat kode programnya. 9 low. Tidak mati. Kita coba lagi run. Oke, berarti kita coba pakai input pull up.
Oke, oke, serial oke, di sini salah. Bukan bikin print learn seharusnya. Makanya dia tidak bisa. Oke, kita compile lagi. Kita buka lagi foldernya. Saya paste. Kita coba upload lagi kode programnya. Di sini kita stop dulu. Kita pilih di sini. Open. Oke, lalu kita start lagi. Oke, kita lihat serial monitornya atau terminalnya. Kalau kita klik push buttonnya, nah dia sudah berubah menjadi LED off. Kalau kita lepas, dia bakal jadi LED on. Kita pencet lagi buttonnya, dia jadi off. Nah, jadi seperti itu simulasi sederhana untuk IDE Arduino-nya dan simulasi Arduino-nya. Jadi untuk kedepannya kita bakal mencobakan berbagai macam sensor dan beberapa semacam output yang dimana misalkan teman-teman implementasi di komponen realnya itu bakalan sama persis dengan simulasinya. Jadi misalkan teman-teman mau implementasikan codingan ini ke board yang real, caranya sama persis dengan yang kita lakukan pada saat ini. Nah, oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.